Ya salam sobat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersukacita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat yang dikasih Tuhan, saya berharap semuanya senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nah sahabat yang dikasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga boleh banyak orang yang diberkati melalui setiap tayangan video kami. Nah sahabat yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan membahas mengenai kutuk darah atau kutuk hutang darah dan juga kutuk alam kubur. Nah sahabat yang dikasih Tuhan, bagaimana mengenai hal ini? Mari kita akan lihat ya tayangan berikut terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 1 diceritakan bagaimana Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah melenyapkan orang-orang Gibeon. Kelaparan, kemiskinan, sakit penyakit, dosa, kecenderungan yang karena kutuk keluarga itu tidak selalu harus dari iblis. Bisa karena Tuhan izinkan terjadi karena ada hutang darah. Jika ada keluarga kita selalu ada kutuk yang tidak kunjung selesai dalam hidupnya, mungkin ada hutang darah. Jika iblis mau menguasai hidup anak-anak Tuhan, perlu dasar untuk berpijak dari kesalahan nenek moyang kita untuk menghakimi generasi yang sekarang. Ya, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-20 ayat 1 ayat 2, Saul kelihatannya berbuat baik, tapi tidak. Saul ini telah merusak perjanjian. Walaupun seolah-olah berniat untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Di dalam Yosua pasal 9 ayat 6-11 dan ayat 16, ayat 18 dan 19 diceritakan bagaimana orang Gibeon telah menipu orang Israel dengan mengatakan diri mereka adalah orang yang berasal dari tempat jauh. Karena itu mereka ingin mendapat perlindungan orang Israel. Tapi Saul melanggar perjanjian mereka. Indonesia juga memiliki hutang darah yang sangat besar. Itulah yang menyebabkan mengapa bangsa Indonesia banyak mengalami kesulitan, bencana, dan bahkan pemulihan sulit terjadi atas bangsa ini. Ya, negeri ini memiliki hutang darah. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, kita boleh melihat tayangan yang boleh kita lihat bersama ya sahabat yang dikasih Tuhan, ya mengenai yaitu kutuk darah ya. Nah sahabat yang dikasih Tuhan, kita akan selengkapnya kita akan mendengarkan dan memperhatikan yaitu penjelasan dari hambanya penjelis Daud Tony mengenai kutuk hutang darah dan juga kutuk alam kubur. Nah dua kutuk ini sebetulnya memiliki satu keterkaitan sahabat yang dikasih Tuhan. Dan untuk penjelasan selanjutnya, mari kita akan simak bersama-sama dengan hambanya evangelis Daud Tony. Selamat menyimak, selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ada suatu kutukan dalam dunia mistik bagi ya. Ya. Itu ada dua kutukan. Dan dua kutukan ini sangat berbahaya, yaitu kutukan darah ya. Dan yang kedua adalah kutuk alam kubur. Nah, kita bahas dulu tentang kutuk darah. Ya. Suatu negara yang pernah kudeta pasti akan terjadi kudeta lagi. Jadi suatu negara kalau terjadi pernah kudeta, maka akan terjadi kudeta lagi berulang. Kan itu ada kutuknya di situ. Suatu dinasti atau suatu kerajaan itu kan dibangun dengan pertumpahan darah, maka akan terjadi ya darah lagi. Itu namanya kutukan darah. Karena itu menuntut. Nah, kutukan darah ini di mana akan banyak sekali yang namanya itu bencana, musibah. Kalau kita perhatikan di Alkitab, itu di dalam kitab Kejadian, siapa yang menumpahkan darah manusia, bahwa Tuhan sendiri menuntutnya, baik manusia maupun binatang. Nah, kalau kita perhatikan, bila suatu negeri atau suatu negara didirikan berdasarkan pertumpahan darah, maka di situ akan banyak sekali musibah, bencana, malapetaka. Nah, tetapi ada yang paling berbahaya kalau dibangkitkan kutukannya. Udah ada kutukannya, apalagi sampai dibangkitkan. Jadi sudah ada kutukan darah,
Tetapi kalau dibangkitkan, yang namanya itu kutuk panggilan arwah, itu menjadi kutuk alam kubur. Nah, di dalam dunia mistik sebelum saya bertobat, itu tidak boleh memanggil arwah justru. Karena guru saya selalu ngomong, jangan ganggu orang mati gitu loh. Nah, artinya apa? Guru saya ngomong bahwa kalau memanggil arwah, roh, itu ada harga harus dibayar gitu loh. Nah, dari kecil kakek saya sebelum bertobat melarang saya untuk berhubungan pemanggilan arwah, karena ada namanya kutuk alam kubur. Nah, banyak orang tidak tahu gitu loh. Kalau kamu bertanya sama arwah atau memanggil arwah, yang datang bukan roh itu, bukan arwah itu roh lain. Saya kaget. Nah, di situ saya mendalami kekuatan mistik, akhirnya menemukan memang yang datang itu bukan roh orang mati, tapi roh setan yang menyamar, yang mengikuti orang yang mati itu sejak lahir gitu loh. Tetapi akibatnya itu sangat berdampak luar biasa. Makanya itu loh dukun yang ngasih nomor togel, nomor buntut. Kenapa dia tidak beli sendiri? Dia kan tahu nomornya besok. Karena ada suatu kutukan, di mana kutukan itu bangkrut seumur hidup. Jadi dalam dunia mistik yang sebenarnya, yang kalau kan ilmu gaib itu ada dasar, menengah, tinggi. Ya. Nah, pada waktu dasar menengah itu rahasia ini belum tahu. Tapi udah tingkat tinggi, namanya itu tingkat ngerogo sukmo. Karena dulu sebelum bertobat kan umur 10-11 tahun saya udah ngerogo sukmo. Jadi meditasi puncaknya itu sampai tidak terasa yang namanya gigitan nyamuk, dan puncaknya itu roh keluar, nafas berhenti. Makanya ngerogo sukmo itu maksimal 3 jam. Di atas 3 jam ya bablas mati. Kenapa banyak orang tertarik untuk memanggil arwah orang mati, kawan? Orang itu kan kadang pertama rasa ingin tahu. Kedua, dianggap orang mati itu, terutama orang yang sakti atau suci, dianggap bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia. Makanya ada orang sembahyang di kuburan begitu, supaya doa-doanya diantarkan kepada yang maha kuasa. Yang ketiga, dipercaya bahwa arwah orang mati itu bisa tahu masa lalu dan masa akan datang. Makanya roh peramal, maka roh peramal itu selalu pakai pemanggilan arwah gitu loh. Makanya kutuk alam kubur ini berlaku di Indonesia karena ada pemanggilan arwah itu, termasuk ramal-ramalan itu berkaitan dengan kutuk alam kubur. Nanti bencana demi bencana terus itu. Tapi ada banyak orang berkata nggak apa-apa manggil arwah, kan Saul juga manggil arwahnya Samuel gitu. Jadi ada beberapa orang mungkin dapat arwahnya pendeta, ngerasa oh ini dia lagi bicara sama saya lewat mimpi. Dan bahkan sekarang mungkin ada banyak orang-orang yang begitu, Tuhan biar hamba Tuhan ini yang udah mati, dia dulu guru saya, dia dulu yang saya hormati, biar dia bicara sama saya, dia tuntun saya. Bagaimana itu? Banyak orang yang salah pemahaman tentang ayat ini. Itu bukan roh Samuel. Pertama, dalam konteks pemanggilan arwah, suatu roh yang dipanggil datang, itu tingkat roh itu di bawah yang pemanggil. Nah, sekarang gini, presiden lebih tinggi daripada menteri. Presiden panggil menteri, menteri datang. Iya. Tapi menteri panggil presiden, besok dipecat. Kurang ajar gitu loh. Merintah-merintah presiden. Iya, iya betul. Nah, pertama, roh ini dipanggil oleh perempuan di Endor. Waktu dipanggil, artinya pangkatnya lebih rendah. Jadi pangkatnya perempuan di Endor sama roh itu lebih tinggi roh yang di dalam perempuan di Endor. Nabi sama dukun pangkatnya tinggi mana Pak Gilbert? Nabi. Iya, iya betul. Nah, yang kedua, dalam pemanggilan arwah, roh Samuel dipanggil, itu bukan roh Samuel. Saul sendiri tidak lihat, yang lihat kan dukun. Semua pemanggilan arwah yang lihat dukunnya Pak Gilbert. Yang ketiga, kalau kita perhatikan roh ini, Saul sendiri tidak lihat, muncul dari dalam tanah. Nah, sesuatu yang ilahi itu datang dari atas. Iya, iya betul, betul, betul. Yaitu siapa? Contohnya Elia dan Musa, waktu Tuhan Yesus dimuliakan. Iya. Yang keempat, ya ini empat ini penting Pak Gilbert, bahwa nubuatnya tidak terjadi. Roh ini berkata, Saul, engkau bersama keluargamu, anak-anakmu
bersama aku besok mati. Kenyataannya cucunya Saul, Isi-Boset, lolos. Bahkan ada anak kandungnya Saul yang lolos, istrinya Daud namanya Mikal. Dan ada juga Mephiboset. Ada Isi-Boset yang lolos juga. Anak dan cucunya Saul. Nah, jadi nubuatnya tidak terjadi Pak Gibran. Yang kelima, buahnya kok orang tahu. Buahnya Saul bunuh diri, kehancuran Saul. Karena salah satu kutukan pemanggilan arwah adalah kehancuran keluarga, kehancuran kerajaannya. Makanya kita ini berdoa untuk negara kita Indonesia untuk mematahkan kutuk alam kubur. Iya, sahabat yang dikasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui setiap penjelasan dan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Sahabat yang dikasih Tuhan, ya kita percaya bahwa Tuhan akan terus melindungi setiap orang yang berharap kepada Dia. Iya, kita terus juga berdoa supaya bangsa ini lepas daripada kutuk darah dan juga kutuk alam kubur, sahabat yang dikasih Tuhan. Dan ketika bangsa ini bertobat, bangsa ini mencari Tuhan, Tuhan akan melepaskan dari setiap kutuk yang mengikat. Dan setiap orang yang mengalami ikatan kutuk, baik alam kubur maupun kutuk darah, sahabat yang dikasih Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Nah, sahabat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan Ia sendiri telah menanggung dosa kita pada tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Nah, sahabat yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa kita dan untuk mengalahkan kutuk dosa. Karena itu dengan kuasa darah Yesus setiap kutuk boleh dipatahkan. Nah, sahabat yang dikasih Tuhan, biarlah tayangan video ini boleh memberkati sahabat sekalian. Jika sahabat merasa diberkati dengan tayangan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan komen di kolom komentar, masukan dan apapun yang bisa membangun channel ini, sehingga channel ini boleh berkembang dan banyak orang yang diberkati melalui setiap tayangan video kami. Terima kasih saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.